Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awake masih diberi nikmat, mugi-mugi istiqomah ngaji, manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun utai kikono fasal suwiji. Takbire fasal wa ida halafa alla yata'a zaujatahu mutlaqan. Nah, ini membahas masalah sumpah ilah. Nah, sumpah ilah itu terkadang terjadi dalam sebuah rumah tangga yang mungkin ada suatu masalah. Wa idza halafalan ing dalam nalikani sumpah sapa zauj oleh sumpah mau alla yato'a ing yen ora wati ora jima sapa zauj zaujatau ing bojo wadone zauj ngono mau ora jima la mutlakon kelawan mutlak. Ketika ada seorang laki-laki dengan istrinya mengucapkan saya tidak akan menjima bersetubuh dengan kamu. Jadi mengucapkan seperti itu pada istrinya selamanya. Tidak akan menjima, tidak akan menyetubuhi dirimu selamanya. Yaitu namanya sumpah ilah. Au muddatan utawa kelawan mongso sifatnya mudah tazidu engkang tambah apa mudah tambah mau ala arba'ati asyurin ing atase papat pira-pira wulan. Atau misalkan dia tidak menjima, tidak menyetubuhi istri tetapi dibatasi dengan waktu. Jadi ada dua model praktek dalam sumpah ilah. Sing pertama, seorang suami mengatakan kepada istri, saya tidak akan menjima dirimu, tidak akan menyetubuhi dirimu selamanya. Itu sudah masuk dalam sumpah ilah. Yang kedua, dibatasi dengan waktu. Saya tidak akan menjima, tidak akan menyetubuhi dirimu selama lebih dari 4 bulan. Selama 5 bulan misalkan. Itu juga masuk sumpah ilah. Jadi sumpah ilah itu dibatasi waktu lebih dari 4 bulan atau tidak dibatasi waktu. Itu namanya sumpah ilah. Nah, sumpah ilah itu ternyata nantinya ada efeknya. Apakah dia nantinya harus mentalak istri atau dia membayar kafarah atau gimana? Lah nanti akan dijelaskan. Fahuwa mongko utawi zauj iku mulin iku wong kang sumpah ilah. Dia termasuk sumpah ilah. Nah, sumpah ilah iku bagaimana nantinya? Wayu ajalu lan den sumaya ake sapa lahu sapa zauj utawa muli wong sing sumpah ilah. Ngono mau insaalat lamun takok sapa zaujah takok zalika ing mengkono-mengkono takjil arba'ata asyurin ing dalem papat pira-pira wulan. Jadi ketika nantinya seorang suami yang melakukan sumpah ilah tidak mau menjima istrinya selama 5 bulan misalkan. Lah, ketika seorang istri kok meminta untuk menunggu, ya wes ditunggu nanti. Tunggu sampai 4 bulan kok ternyata lebih memang dia melakukan sumpah ilah, ya wes. Nantinya efeknya apakah dia harus mentalak istri ataukah membayar kafaroh. Makanya ketika seseorang dalam berumah tangga dengan perempuan, maka omongan atau lafaz yang keluar dari mulut itu harus hati-hati. Jangan sampai terjadi sumpah ilah yang menyebabkan nantinya bayar kafaroh. Mulane sumayu khoyaru monggo kari-kari dan sekarep milih. Dan sekarep milih sapa zauj bainal fi'ati ing dalem antarane nuhoni wa takfiri lan bayar kafarah wa tolaki lan talak. Jadi tinggal memilih. Dalam redaksi di sini bukan wa tolak tapi awit tolaki utawa tolak. Awit tolaki utawa tolak. Jadi ada dua solusi. Ketika ada seorang laki-laki yang mengatakan sumpah ilah kepada istri, saya tidak akan menjima menyetubuhi dirimu selamanya, atau saya tidak akan menjima menyetubuhi dirimu selama 6 bulan, pokoknya lebih dari 4 bulan. Maka seorang laki-laki boleh memilih antara dia melanggar sumpah dan bayar kafaroh. Jadi dia nantinya melanggar sumpah tapi efeknya membayar kafaroh.
Jadi tetap dia masih statusnya suami istri, tapi harus bayar kafaroh. Atau misalkan di situ tolak, jadi dia langsung setelah sumpah ilah langsung mentalak, saya mentalak kamu. Ya wes, statusnya bukan suami istri, sudah tertalak dan tidak perlu bayar kafaroh. Jadi tinggal milih bayar kafaroh, status perempuan tersebut masih menjadi istrinya, atau misalkan dia mentalak tapi tidak membayar kafaroh. Tinggal pilih aja. Nah, ini sumpah ilah itu jangan dibuat main-main. Fa inim tanaa, ketika nantinya seorang laki-laki setelah sumpah ilah gak mau mentalak. Nah terus bagaimana? Bayar kafaroh yang gak mau. Fa inim tanaa mongko lamun kacegah. Monggo lamun kacegah nyegah sapa azauju sapa bojo lanang. Dan nyegah mau lebih ya solusine tolako mongko nalak alihi ing atase zauj sapa al hakimu sapa hakim. Ketika seorang laki-laki yang mengucapkan talak kepada istrinya, mengucapkan sumpah ilah, bukan talak, mengucapkan sumpah ilah kepada istrinya, maka ketika dia disuruh milih bayar kafaroh dan statusnya masih suami istri, boleh menjima atau bersetubuh, atau tidak membayar kafaroh tapi statusnya dia harus mentalak istrinya. Tinggal pilih salah satu. Kok ternyata seorang laki-laki ini gak mau milih kabeh, bayar kafaroh yo males karena gak punya harta, terus dia mau mentalak istri, gak mau karena masih kepengen berumah tangga misalkan. Tapi karena sudah terlanjur mengucapkan sumpah ilah, bagaimana? Nah, maka hal demikian fa inim tana tolakoh alaihi al hakim, maka seorang hakim yang akan menyuruh mentalak dia iki mau. Jadi misalkan kok seorang zauj disuruh mentalak istrinya nggak mau, ya nanti hakim yang bertindak. Hakim atau dalam kita di Indonesia itu pengadilan agama nantinya yang akan bertindak, nanti statusnya adalah talak. Suami istri ini pisah. Karena disuruh bayar kafaroh nggak mau, disuruh mentalak sendiri nggak mau, hakim yang akan turun tangan bertindak iki mau. Makanya ketika dalam rumah tangga jangan sekali-sekali mengucapkan sumpah ilah. Yang namanya laki-laki terkadang bisa kemungkinan melakukan sumpah ilah, nggak mau menjima, mensetubui istrinya, bahkan memakai sumpah koyok ngono iki mau, maka status ngono iki mau rumah tangga terkadang terjadi perselisihan, terjadi percecokan, terkadang terjadi suatu permasalahan. Makanya dalam rumah tangga itu perlu yang namanya saling pengertian, perlu yang namanya kita iki mau saling memahami. Ketika ada suatu masalah, maka musyawarahkan dengan baik, jangan pakai kekerasan, apalagi pakai sumpah ilah yang nantinya menyebabkan dia bayar kafaroh atau tidak bayar kafaroh, tetapi dia nantinya mentalak istri. Nah, dalam rumah tangga nantinya ketika sudah ada perselisihan, ada permusuhan, ada suatu masalah, maka yang menjadi masalah tidak hanya pasangan laki-laki dan perempuan itu, tapi anak juga nantinya biasanya terkena mental. Dan juga tidak hanya itu, nantinya akan menjadi perbincangan, menjadi tercemar nama baiknya di kalangan masyarakat kita. Makanya di masyarakat kita jangan sampai terjadi sumpah ilah. Meskipun kita ngerti sumpah ilah itu seperti apa, sumpah ilah itu nantinya ketika sudah terucap nanti bayar kafaroh atau talak, tapi kita nggak perlu melakukan, karena di sini kita belajar bukan untuk melakukan sumpah ilah, tapi untuk menjauhi gimana jangan sampai terjadi sumpah ilah. Nah, itu dalam kalangan santri, dalam kalangan fikih memang dibahas seperti itu. Dalam sumpah ilah itu biasanya masuk dalam pembahasan bab nikah. Jadi nggak ada dalam permasalahan sumpah ilah itu terjadi sebelum nikah, nggak ada. Jadi misalkan ada laki-laki perempuan yang pacaran terus mengatakan sumpah ilah, itu nggak ada. Karena dia sendiri itu statusnya bukan suami istri. Sumpah ilah harus terjadi ketika nantinya seorangku sudah berumah tangga atau sudah nikah. Ada suatu masalah, nantinya
terkadang juga terjadi sumpah ilah.